Puasa doa. Puasa menjelang Paskah. Puasa doa. Puasa atau tidak puasa, marilah kita didapati berkenan di hadapan Tuhan, siap merayakan Paskah di depan ini. Baik, kami menyambut kehadiran Bapak Ketua BKSG Kota Sukabumi, Bapak Pendeta Kristianto. Terima kasih boleh berkenan hadir dalam acara sidang PPL BKS Kota dan Kabupaten Sukabumi. Terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta hamba Isa Fafifani yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sudah memberkati kita sekalian. Dan kami juga menyambut segenap pengurus MPL PGIS Kota dan Kabupaten Sukabumi pada sidang kali ini di tahun 2025. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir. Baik, saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua PGIS Kota Sukabumi, dalam hal ini adalah Bapak Pendeta Lukman Sitorus. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat datang untuk perwakilan Pak Wali Kota yang sudah mewakili. Terima kasih. Kami sangat apresiasi kehadirannya, kiranya boleh menjadi berkat. Shalom. Shalom. Ya, saya sebagai ketua dari PGIS Kota dan Kabupaten Sukabumi menyambut kehadiran saudara sekalian, para hamba-hamba Tuhan, para majelis jemaat dan jemaat yang sudah hadir dalam sidang tahunan ini. Kiranya persidangan kita bisa berjalan dengan baik. Kita semua semakin kompak di dalam melayani Tuhan lewat persekutuan gereja-gereja Indonesia yang kalau di sini setempat ini aras nasional yang harusnya kita semakin hari semakin perkuat. Ya. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Papi yang sudah menyampaikan firman Tuhan tadi. Kiranya kita mulai pembaharuan itu dari keluarga masing-masing. Ternyata sebelum dari keluarga, dari diri dulu. Ya. Dan gak enak kalau semua pendeta di gereja terus Pak Papi di rumah kan yang lulus. Karena itu artinya originalitas kita di gereja dan di rumah haruslah sejatinya sama. Ya, gak salah marah di gereja, marah di rumah, tapi marahnya karena kebenaran. Ya, bukan karena emosi yang tidak bisa dikendalikan. Juga selamat datang kepada perwakilan dari PGIW yang sudah hadir pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih Pak Berkat dan kami sudah bisa hadir, nanti memberikan sambutan juga. Khusus untuk Pemkot kami ucapkan terima kasih karena bantuan yang selama ini diberikan kepada Badan Kerjasama Gereja-Gereja dan juga PGI telah berlangsung dengan baik dan sangat bermanfaat untuk gereja-gereja. Terlebih untuk pengurus BKSG dan pengurus PGIS, karena iurannya bisa gampang dapat sekarang. Karena kalau tidak jangan dikirim, maka kalau ada bantuan langsung potong. Setuju jadinya. Jadi kas BKSG lumayan, kas PGIS lumayan. Tepuk tangan. Di pertemuan kemarin Pak dengan Pak Wali Kota, kami sudah sampaikan ucapan terima kasih. Dan dia berjanji akan meningkatkan jumlahnya. Hanya saja tidak disebutkan nominalnya, tapi dia bilang berjanji ya Pak ya. Dia bilang akan ditingkatkan. Ya, saudara-saudara kita berharap dan minta Pak Wali minta doa. Saya pikir sekali doang dia berkata, tapi berkali-kali dia bilang minta doa kepada saya supaya bisa memimpin Kota Sukabumi dengan baik. Dan Pak Pendeta Luther Tarlim mendoakan ya Pak ya. Dan dia mau berdoa. Itu anugerah besar. Ya supportlah. Mungkin waktu pilkada kita gak pilih, ya gak apa-apa. Tapi ingat satu hal, siapapun yang sudah ditunjuk Tuhan, itu pilihan Tuhan. Ya. Dulu nggak sama pilihan kita boleh, tapi setelah terpilih harus disupport karena dia pilihan Tuhan.
Saya sampaikan ke beliau itu, walau orang nggak pilih dulu Pak, tapi kalau Tuhan sudah tetapkan nggak bisa dirubah. Dan kita support 5 tahun dia memimpin. Kita berharap Sukabumi bisa lebih baik. 5 tahun setelah itu terserah saudara lagi pilih siapa, boleh pilih saja. Karena tahu bisa. Tetapi itulah namanya demokrasi. Kalau sudah beres kita harus fair mendukung dia untuk bisa memimpin dengan baik. Sudah beresan. Dan saya masih tetap ingat pepatah pantunnya, ikan sepat ikan gabus. Cakep. Semakin cepat semakin bagus. Saya memang berharap persidangan kita bisa cepat. Tadinya di awal kita mau sampai jam 3 sore. Tapi saya bilang udah Pak Sekum, gak usah lah kayak ngurus negara ini ribetnya. Kurangi sampai jam 1 aja udah makan siang, udah bisa pulang. Siap? Oke siap. Jadi saya mau berharap rekan semua yang ikut persidangan hari ini, tolong pantun itu diingat. Ikan sepat, ikan gabus. Semakin cepat. Nah makanya jangan banyak-banyak ngomong nanti supaya cepat ya. Itu saja sambutan saya, kiranya Tuhan menolong kita. Ya tadi poin 1, tema kita hiduplah sebagai terang yang membuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Dan tahun ini kami rancangkan kepada kita untuk Sukabumi, karena tahun-tahun sebelumnya adalah sosialisasi. Tahun ini adalah bagaimana kita menaruhkan, membawa kebaikan kepada kita semua dan kepada masyarakat. Ini kali waktu banjir bandang tahun lalu di Labuan Ratu dan sekitarnya kita mengirimkan bantuan dari PGIS. Ini kali kedua kita juga akan mengirimkan bantuan, bahkan dari PGI lewat PGIW juga membantu kita. Jadi kita akan kirim ke Labuan Ratu. Ini tanda kasih kita. Jadi kebaikan itu tidak cukup untuk diucapkan, tidak cukup untuk dikhotbahkan, tapi harus dilaksanakan. Ya. Demikian sambutan saya. Tuhan Yesus memberkati. Juga terlewat tadi Pak Kris, selamat datang ke BKSD. Kita kolaborasi yang baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Lukman Sitorus yang sudah menyampaikan kata sambutan. Saat ini kita akan mendengarkan pula sambutan mewakili PGIW Jawa Barat, dalam hal ini Bapak Pendeta Berkat Minerva. Kepada Bapak atau kepada yang mewakili, saya persilakan. Shalom. Shalom. Yang terhormat Bapak Wali Kota Sukabumi atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Umum PGIS Sukabumi beserta segenap MPH maupun MP Majelis Pertimbangan dan BPP PGIS. Yang kami hormati Ketua BKSD yang pada saat ini hadir bersama-sama kita, yang kami hormati pimpinan gereja-gereja anggota PGIS Sukabumi beserta rombongannya kalau ada, dan Bapak Ibu undangan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita diberikan kesehatan dan dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan sidang MPR PGIS Sukabumi. Kedua, kami menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum Pendeta Paulus Wijono bahwa beliau tidak bisa hadir karena sesuatu hal sehingga memutus kami berdua, saya Pertua Ingat Barus sebagai bendahara umum PGIW beserta
Pak Berkat Mendropa ini paling sudah dikenal semua Pak. Beliau ini selaku wakil sekretaris di PGIW. Bapak Ibu yang kami kasihi, pada saat ini kita melaksanakan sidang MPL PGIS. Memang sebelumnya dilaksanakan juga sidang MPL PGIW, sebelumnya dilaksanakan juga sidang MPL PGI. Ya, begitulah kita secara berjenjang ya, sehingga apa keputusan-keputusan pada sidang PGI, pada sidang PGIW ini dapat diketahui pada saat sidang MPL PGIS ini tentunya. Jadi sidang PGIS ini adalah sidang tahunan untuk mengevaluasi kinerja ataupun laporan pertanggungjawaban dari pengurus ya, pengurus MPA PGIS Sukabumi. Begitu juga nanti untuk melaksanakan atau membuat suatu program-program kerja untuk tahun ini. Ya. Jadi saya langsung diingatkan pantun Pak Ketua Umum tadi. Sebenarnya panjang ini, tapi karena lebih cepat lebih bagus katanya, ya singkat saja lah ya, singkat saja lah. Jadi Bapak Ibu, untuk kita ketahui bahwa PGIW itu membawahi gereja-gereja, ada 72 jemaat gereja, simpul gereja. Simpul itu ada klasis, ada distrik, ada sinode, kemudian ada PD pengurus wilayah, ada 72. Selain itu ada juga seperti PGIS ini. Ada sekarang PGIS itu 14 dan ada 19 POM. Itulah yang dikelola ataupun diorganisir oleh PGIW. PGI wilayah Jawa Barat. Jadi berkaitan tadi saya menyinggung bahwa pada tanggal 20-21 Februari 2025 kemarin dilaksanakan sidang MPL PGIW di Kinasi itu Bogor ya? Sukabumi ya? Bogor ya? Mungkin udah dijual ke Sukabumi, dijual ke Bogor gitu. Iya. Jadi ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bagi kita. Pertama adalah peningkatan penguatan internal di antara PGIS, penguatan internal di gereja-gereja, penguatan internal di PGIW. Memang bersumber semua apa yang disampaikan pendeta tadi, keluarga. Jadi di situ juga ada disebutkan penguatan di tingkat di keluarga. Karena tadi keluarga bisa menguasai bumi, ya, salah satu tadi yang saya dengar di situ. Jadi dari peningkatan keluarga yang kuat ini tentunya semuanya bisa kuat. Tapi kalau keluarga ini gampang disusupi oleh iblis katanya tadi, ya kita pun gampang disusupi, bahkan dipecah belah. Jangan kita mau seperti itu. Ya. Kemudian terkait isu anak dan perempuan ini juga menjadi concern dari PGIW, ya. Makanya di situ ada komisi di PGIW ini, kita dorong program-program itu disupport, ya, biar dia eksis, kelihatan, ya. Kelihatan dia kegiatannya itu kelihatan gitu. Begitu juga pentingnya kita memperhatikan anak-anak muda kita. Karena jangan nanti di gereja ini tinggal yang lansia-lansia semua, tapi yang muda-muda ini nggak jelas, ya, mana kemana dia. Ini juga satu concern bagi kita dari PGIW. Sehingga juga sekarang ada komisi pemuda di PGIW itu yang energik, ya, mudah-mudahan ke depan ini di bawah kepemimpinan Komisi Pemuda Pendeta Rahardian ini baru ini. Kelihatannya dia bisa membawa pemuda-pemuda kita ini.
Begitu juga sosialisasi dan penerapan gereja ramah anak, isu lingkungan dan ekologi, kemudian isu pendidikan. Nah, isu pendidikan ini sekarang di PGIW dibentuk satu komisi pendidikan yang khusus yang menangani pendidikan itu, terutama guru-guru agama Kristen yang ada di sekolah-sekolah itu. Kalau guru yang lain mungkin ada, tapi guru yang beragama Nasrani ini sangat-sangat kurang. Ya, jadi inilah sekarang perjuangan dari komisi pendidikan itu. Begitu juga peningkatan ekonomi jemaat, kemudian masalah lingkungan hidup. Tadi sudah Pak Ketua menyampaikan bagaimana concernnya kita untuk menangani bencana alam dan lain sebagainya. Jadi itulah hal-hal yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan sidang MPL PGIW di Ginasik, Bogor pada tanggal 20-21 telah lewat. Jadi kami dari PGIW datang ke sini untuk melihat bagaimana kegiatan sidang MPL yang dilaksanakan oleh PGIW. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik semua. Kalau memang ada yang menyimpang, itu tugas kami lah nanti. Karena ada juga kami datang ke sidang MPL PGIS di tempat lain, ya perlu ada pembenahan. Sebenarnya kita sudah ada sebenarnya pedoman kerja untuk PGIS. Jadi pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat melaksanakan sidang MPL PGIS Sukabumi. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Pak yang mewakili PGIW Jawa Barat. Mohon maaf tadi di awal belum menyambut kedatangan wali kota yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Andri sebagai staf ahli wali kota. Bapak Ibu, kita akan menyambut dengan pantun. Mohon ditanggapi dengan senyum dan cakep, ya. Punya kolam penuh dengan ikan. Ikan gabus dicampur ikan nila. Sebelum acara kita lanjutkan, mari sejenak beri tepuk tangan untuk yang mewakili mereka. Bapak, kami juga rindu mendengar sambutan dari wali kota yang akan Bapak wakili. Namun sebelum Bapak menyampaikan kata sambutan, izinkan satu kali lagi pantun. Cinta perih di titik nadi, pacar menjauh sedihlah hati. Terima kasih berkenan hadir. Semoga Tuhan selalu memberkati. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua PGIW Jawa Barat atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Umum PGIS Kota Kabupaten Sukabumi dan jajaran, yang terhormat Ketua PKIS, yang terhormat para peserta sidang MPL PGIS Kota Kabupaten Sukabumi yang Tuhan berkati. Izin saya mewakili Wali Kota Sukabumi. Alhamdulillah kemarin tanggal 20 Februari yang lalu Indonesia punya sejarah 541 kota kabupaten provinsi, dimulai gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota dilantik oleh Presiden Indonesia. Oleh sebab itu, ya, sekarang Pak Wali sudah sekarang 22 ya, sudah 22 hari, sudah 24 hari menjabat sebagai
Dan kebetulan dengan tidak mengusaha sholat, beliau sedang mengikuti kegiatan acara juga sama di lapangan. Dan saya sebagai staf ahli wali kota bidang ekonomi pemenangan mewakili pada kegiatan sidang PDS. Tadi tersampaikan oleh Ketua Umum, juga Ketua yang berikutnya pun juga dari PJIW Jawa Barat. Perlu diketahui bahwa Kota Sukabumi kota kecil. Selamat datang dari PJIW Sukabumi. Kotanya sejuk, hanya 48 km persegi, 7 kecamatan, 3 wilayah. Di sini punya sejarah, apalagi komen. Saya orang Sukabumi, saya rumah di Cikarang itu di belakang gereja Santo Yosef. Situ dulu ada Padang, ada lain. Saya di lingkungan tetangga itu bagaimana toleransi kita dengan teman-teman saya. Tadi tersampaikan oleh Pak bahwa di Kota Sukabumi ada 30 gereja. Alhamdulillah selama ini toleransi, kita saling menghargai, kita saling melengkapi, khususnya bagaimana mengkolaborasikan gereja masjid untuk pembangunan Kota Sukabumi. Di sini kan peran aktif gereja dan tokoh agama dalam membantu pemerintahan sebagai persoalan bangsa. Dan mungkin Pak kita sampaikan juga sebelum MPS di kota dan kabupaten tadi telah sampaikan oleh dari PGI Jawa Barat, sebelumnya dikinasi sejak Jokowi. Ditindaklanjutilah di masing-masing. Hari ini bagi yang di Kota Sukabumi, ya mudah-mudahan apa yang disampaikan secara nasional ditindaklanjuti di Kota Sukabumi. Saya catat tadi dari mulai isu keluarga, selanjutnya isu perempuan, selanjutnya ya ada anak muda dan sekarang ya. Saya ingat kalau Bapak Ibu mungkin lahirnya 66 lagu Gus Plus ya, lagu Gus Plus, lagunya muda-mudi zaman sekarang itu pada tahun berapa Gus Plus menyanyi? Tapi sekarang terjadi kan? Betul kan? Jadi pergaulan bebas yang terjadi kan? Padahal lagu Gus Plus itu tahun 66 dan itu tahun 70 itu kan? Tapi sekarang terus malahan oleh sebab itu tadi di sini ya, isu anak muda terjadi. Terus yang bikin itu juga ya, tentang ramah. Ya mungkin Bapak Ibu dengar ya, ada oknum ya 6 tahun ya, oleh apa kita di NTT. Terus lingkungan hidup, terus pendidikan, ya sama-sama kita. Terus ekonomi, tentang untuk jemaah. Memang kita penting saling tolong-menolong. Ya, dimanapun juga yang namanya agama, semua agama bicara pada hal yang sama. Tolong-menolong dalam kebaikan, kalau Islam. Tolong-menolong dalam kebaikan. Sama, semua punya dia tolong-menolong. Bukan antara jemaah masing. Oleh itu saya berharap kepada peserta ini ya, mengajak para peserta sidang untuk sama-sama menciptakan masyarakat yang rukun dan damai. Dan kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Lukman tadi, bahwa Pak Wali Kota akan ya, kita sama, ya kita sama. Pemerintah daerah akan memperhatikan baik itu untuk masjid yang lain, untuk gereja, untuk vihara. Kan vihara di Kota Sungai satu, udah ada anak. Jadi kan nanti Pak Wali Kota yang akan memberikan bantuan berkata. Oleh sebab itu saya mengharapkan sekali lagi peran aktif
gereja dan Bapak dalam membantu pemerintah di Kota Sukabumi. Yang berikutnya pentingnya gereja mengambil peran untuk bisa menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Ya, itu setelah negara tadi disampaikan hari ini Kinasi, tapi bagaimana sekarang menyelesaikan di Kota Sukabumi. Ya, program kerja Wali Kota Sukabumi dengan judul dan atau tagnya Ayeuna Waktuna. Ayeuna Waktuna Sukabumi. Ya, sekarang Pak Wali Kota konsen terhadap peningkatan asli daerah. Ya, peningkatan asli daerah. Nah, dalam rangka peningkatan asli daerah ini, karena Kota Sukabumi itu kecil, ya, hanya mengandalkan dari pajak hotel, dari pajak restoran, rumah makan, dan lain-lain. Nah, ini Pak Wali konsen untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kita hanya 80 miliar. Ya, 80 miliar. Pak Wali ini ada kenaikan di tahun ini 150 miliar. Jadi kan, ya untuk apa? Ya ketika naik pendapatan dan ya, mungkin memberikan untuk gereja, masjid, ini kan lebih besar. Dan yang lain untuk membangun Kota Sukabumi. Nah, di situ saya harapkan mari kita sama-sama kepada Kota Sukabumi dan membantu program-program pemerintah Kota Sukabumi. Saya yakin itu mungkin yang sudah diterapkan oleh PGI yang lain. Terus yang berikutnya, ya masyarakat sekarang memerlukan pewaris kebinekaan. Ya, kita saya sampaikan dari awal, Sukabumi adalah kota toleran. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan sehingga ibadah pun juga ketika teman-teman kita sedang melaksanakan Idul Fitri dari teman-teman Nasrani dan yang agama yang lain saling menghargai, saling kita. Yang kedua pun demikian, ketika kegiatan-kegiatan di Natal dan Tahun Baru sama-sama aparat kita sama-sama. Inilah kebersamaan tanggung jawab kita bahwa Kota Sukabumi adalah kota yang toleran dan tetap melaksanakan yang aman. Tadi saya sampaikan ya tadi oleh Pak kita sepakat bagus. Saya juga akan bagus. Dengan mengucapkan izin Tuhan Yang Maha Esa, sidang MPR PGSI Kota dan Kabupaten Sukabumi tahun 2025 dengan tema Hiduplah sebagai terang yang membuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran secara resmi saya diumumkan. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Dulu berbakti, sekarang cendrawasih. Terima kasih atas sambutan dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih. Bapak, mohon maaf, silakan berdiri dan kami memohon untuk Bapak Ibu pengurus PGIW dan juga PGIS Kota Sukabumi untuk boleh berdiri di depan mengambil foto sejenak. Siapa aja? Ini nanti tinggal dipencet ini sekali. Mana? Ini foto. Foto. Ya, tunggu. Baik, satu foto resmi. Tunggu Pak Dokter dulu ya Bapak Ibu. Baik, foto resmi satu belum ya. 1, 2, 3 cekrek. Sekali lagi 1, 2, 3 cekrek. Sekarang gaya bebas. Boleh ya. Satu, baik. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Baik, sekali lagi salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kami atas nama MPH, EP dan BPP PGIS Kota dan Kabupaten Sukabumi ucapkan selamat datang kembali kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia menerima undangan kami. PGIS ini milik kita Bapak Ibu, bukan milik MPH, milik kita bersama, milik semua gereja-gereja anggota PGI Kota
kota dan kabupaten. Maka mari kita bersama-sama menggunakan, mencintai dan membawa PGIS kepada tempat yang seharusnya. Karena kita harus akui bahwa satu-satunya lembaga gereja yang diakui pemerintah hanya PGI. BKSG belum ya, proses sedang proses, tapi belum tahu ujungnya di mana. Karena kita masih BKSG sedang terus mengajukan ke Menkumham, tapi ya kita tahu lah bagaimana prosesnya. Karena itu kita harus manfaatkan PGI, begitu Bapak Ibu, supaya kita bisa sampai pada tempat yang seharusnya. Baik, silakan Pak Ketua dan Pak Bendahara Umum, silakan menempati posisi. Ya, Bapak Ibu, kita langsung saja ikan seperti ikan gabus, makin cepat, bukan lebih cepat dulu, makin cepat makin bagus. Tapi kita tidak akan untuk buru-buru, tidak. Tapi kualitas tetap nomor satu, Bapak Ibu. Tapi kita memanfaatkan efisiensi waktu yang sebaik-baiknya. Kami tahu Bapak Ibu orang-orang sibuk, orang-orang yang punya kegiatan yang cukup banyak, sehingga rapat kita pada hari ini kita akan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ibu Sherly boleh meminta ininya ya, daftar hadirnya. Bapak Ibu, saya akan melihat untuk kehadiran kita supaya sidang kita apakah bisa disahkan. Oh iya. Apakah Bapak Ibu semua sudah menandatangani? Bapak Ibu, masih banyak yang belum ya sepertinya. Saya lihat ada orangnya tapi di sini belum ada tanda tangannya. Ya, baik. Yang penting hadir. Saya akan panggil Bapak Ibu supaya dan kita lihat kehadiran peserta pada pagi hari ini. Yang pertama, Gereja Kristus hadir. Baik, terima kasih. GBI MNCC. Ya, baik, terima kasih. GBI Panjagalan. Baik. Gereja Toraja. Hadir. Gereja Toraja. GGP Elohim Ministry. Hadir. GBI 282. Oh, bosnya udah datang. GKPI Cibadak. Iya, terima kasih Pak. GKP Sukabumi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. GPIP Jemaat Galilea Pelabuhan Ratu. Tadi ada Pak Games ya tadi kalau tidak. Iya. Sedang dibawa ya. Iya. Kemudian GGP Elohim Cicurug. Ya, selamat datang Bu. GKP Jemaat Pengharapan Cikembar. Baik, terima kasih. GKPB MDC. Ya, baik. GBI Ayani 20. Ya. GKI Zainal Sakse. Terima kasih Bu. GKI Penginjil. Baik, terima kasih Bapak Ibu. HKBP. Ya, HKBP mengkonfirmasi hadir, tapi apakah iya, agak jauh Pak. HKBP jauh sekali sehingga. Ini HKBP Perberatan atau HKBP Kota? Oh iya, dekat kalian. GBKP. Ya, terima kasih Bapak Ibu. GKPS. Terima kasih Pak. GSJA Kota Sukabumi. GBI Bethesda. GGP Getsemani. Tidak ada. GBT Darah Yesus. GBT Darah Yesus ini baru bergabung yang Pak Mendrova yang kalau tidak salah ya di sidang raya di Toraja. GBT Tabernakel, Gereja Beta Tabernakel ya, ya, menjadi anggota baru di tahun ini. GKPB juga terlihat baik. Kemudian GSJA Pelabuhan Ratu, GSJA Cibadak,
GKI Cibadak, GKI Cicurug, GBI Rayon 7 Cibadak, GBI Cibadak, GBI Cabang Cinere Cibadak, GBI Cicurug, HKBP Pelabuhan Ratu. Baik. Dengan demikian total kehadiran dalam sidang MPL hari ini adalah 2.000. Enggak sampai. 20 gereja. Benar. Cuma Dari total anggota 32 gereja kota dan kabupaten. Apakah sudah quorum ya Bapak Ibu ya? Sudah. Baik. Silakan Pak Ketua untuk mensahkan. Oke. Jadi kita sahkan semua peserta persidangan ya. Baik, selanjutnya ini pengesahan Sekkum dan PAW Wasekkum. Tadi ada masukan dari Pak Berkat dari PGW Jabar. Ini nanti kita gabungkan di bagian laporan kerja ketua ya Pak ya. Dan akan juga nanti di bagian akhir dalam doa penutup akan didoakan ya. Perlu kami sampaikan Sekkum kita sebelumnya adalah Ibu JNI A.H.A. Ipta, dia pindah pelayanan. Karena itu di dalam rapat kita sebenarnya sudah disepakati bahwa Wasekkum langsung melakukan tugas daripada Sekkum, yaitu Pendeta Martin Luther Taufik. Namun ada juga anggota yang mengharapkan harus diresmikan, harus disahkan di sini, takut dianggap tidak sah padahal sebenarnya sudah melaksanakan tugas. Dan yang dari sekretaris 1 itu kan kosong, jadi diusulkan untuk di posisi ini oleh Ibu Pendeta Sherly Kapuni dari Gereja Toraja. Jadi kita tambahkan ya. Nanti akan dilaporkan di laporan kerja dan didoakannya nanti di bagian doa penutup ya, secara resmi kita bisa terima ya. Ya baik. Oh ya, dan sekalian ada satu anggota kita, ada 2 anggota daripada kepengurusan PGS Sukabumi, yaitu almarhum bagian koordinator Komisi Hukum Pak Aman Sukumorang SH MH almarhum. Kita ucapkan terima kasih untuk pelayanannya yang pernah telah dilakukan, dan juga Bapak Janus Manulang ya dari GKI Jenderal Jaksa. Kiranya juga apa yang telah dikontribusikan oleh berkenan diadakan. Dan secara prinsip kita tidak akan tambahkanlah, kita yang ada aja melanjutkan tugasnya. Baik. Ya, saudara-saudara sekalian, rekan peserta rapat, biasanya saya izin tadi juga ke Pak Berkat, biasanya akan ada ketua yang dipilih untuk memimpin persidangan. Tapi saya bilang kalau rapat segini, apakah bisa langsung aja kita yang memimpin? Bila pergantian pengurus mungkin wajib harus ketua dipilih. Tapi ini saya sampaikan dulu, takut salah. Setuju tidak kalau kita saja yang langsung atau kita minta 3 orang seperti biasa menggantikan langsung. Di belakang ada angkat tangan, silakan Pak. Ayo silakan. Boleh menyebutkan nama dari gereja mana supaya kita bisa. Ya, terima kasih pimpinan sidang MPL PGS Kota dan Kabupaten Sukabumi. Perkenalkan, saya Pendeta Games Valentino Purba dan GPIB dari Wilayah Pelabuhan Ratu yang menjadi peserta persidangan MPL PGS
saat ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tanpa menganulir apa yang tadi pimpinan sidang telah, saya nggak tahu sudah menjadi ketetapan atau masih berupa usulan gitu ya. Yang pertama tentang, mungkin kita sebutnya adalah PAW ya, pergantian antar waktu terkait personil atau MPL PGIS yang oleh karena mutasi ataupun tadi meninggal dunia dan lain sebagainya, kemudian ada usulan untuk ditetapkan personil penggantinya. Yang saya harapkan adalah bahwa kiranya Majelis Ketua Persidangan MPL PGIS dapat menyampaikan landasan yang dapat melegitimasi, apakah itu berupa peraturan dan lain sebagainya, atau kalau memang secara tertulis bahwa boleh disepakati, maka ya landasannya cukup dengan kesepakatan. Tapi apakah landasan yang cukup dengan kesepakatan itu juga tertuang dalam peraturan kita, sehingga dalam proses pergantian kita tidak melakukannya dengan cara yang instan begitu. Memang tadi ada yang disampaikan ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Tapi ada juga ikan cepat, ikan gabus, yang cepat belum tentu bagus. Jadi minta tolong itu dipertimbangkan. Terima kasih. Sebelum ditetapkan, terima kasih. Jadi saya respon, tentu semakin cepat, tentu semakin bagus. Jangan dibuat tidak bagus, kan begitu ya. Terima kasih untuk masukannya. Pertimbangan pertama bahwa Pak Martin itu adalah waseko, maka kalau dalam organisasi, kalau sekomnya berhalangan atau pindah, akan sangat kita terima dengan logika wakilnya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik, tanpa harus lagi kita mengadakan pemilihan. Itu menurut yang saya tahu. Dalam hukum negara kita juga, kalau presidennya berhalangan, wakil presiden wajib langsung naik, ditetapkan. Dan Pak Martin sebenarnya sudah ditetapkan di raker, ya, rapat kerja kami. Nah, yang jadi landasannya tidak asal aja Pak, kita sudah laksanakan itu dengan baik. Yang kedua, Ibu Sherly, memang kita sudah juga menilai dan meminta hasil daripada rapat. Kita meminta untuk ada yang menggantikan posisi yang kosong. Nah, inilah sekarang kita mau meminta untuk Ibu Sherly, tentu persetujuan sidang. Tapi kalau Pak Martin karena sudah distruktur, kami sangat yakin itu harusnya bisa kita terima dengan baik. Gitu. Bagaimana? Ini yang kami sampaikan, jadi tidak asal. Silakan Pak, akan menambahkan. Ya, baik Bapak Ibu peserta sidang, saya hormati, saya berkat Menrofa Wasitun PGW Jawa Barat terkait dengan PAW. Yang pertama dulu sebelum PAW, dalam sidang MPL PGW Jawa Barat tahun lalu tanggal 12-13 Januari di Cirebon, sidang MPL PGW Jawa Barat telah menetapkan yaitu tata kerja PGIW dan PGIS, gitu ya. Dan itu pedoman yang harus kita pedomani semua, baik di PGIW sendiri maupun di semua PGIS. Dan itu kami sudah kirimkan buku tata kerja itu. Saya agak lupa apakah PGIS sudah memiliki buku tata kerja itu. Nah, itu yang kita pedomani. Artinya itulah landasan kita dalam melaksanakan sidang hari ini. Terkait dengan PAW, PAW juga ada tata prosedur, gitu ya. Tadi memang kami sudah mendengar apa
apakah posisi wasikum yang sebelumnya lalu disetujui dalam menjadi wasikum. Penetapan itu akan dilakukan dalam sidang ini. Makanya tadi saya juga sampaikan ke Pak Ketua bahwa proses itu jangan dilakukan di awal, tapi biarlah dilakukan nanti dalam laporan persidangan Pak Ketua Umum, bahwa hari ini MPH dalam rapat sebelumnya, apakah itu raker, apakah itu rapat seluruh MPH telah mengusulkan gitu ya, bahwa dalam pelaksanaan tugasnya yang sebelumnya sekretaris umum sudah pindah tugas dan kemudian dalam rapat itu ditentukan bahwa yang menjadi pelaksana tugas menuju sidang hari ini itu adalah wasikum. Sehingga nanti dalam sidang inilah disepakati atau diputuskan bahwa kalau sidang ini setuju, maka hari ini penetapan yang tadinya wasikum menjadi sikum, lalu kemudian juga pengganti wasikum sebelumnya maka ditetapkan dalam sidang ini. Sebenarnya ini saya sampaikan saja, ada beberapa proses yang kita lakukan menjadi satu kebiasaan. Kalau misalnya begitu ya, ada dari HKBP yang sebelumnya seperti di PGIW ada yang mengundurkan diri atau pindah, maka kita akan membicarakan terlebih dahulu, gitu ya. Kita terlebih dahulu apakah ada dari HKBP atau misalnya dari gereja mana. Tapi itu tidak ada di dalam tata kerja. Tetapi itulah satu tradisi kebiasaan yang kita lakukan. Kalau salah satu gereja misalnya pendetanya akan pindah atau mengundurkan diri, maka kita tanyakan terlebih dahulu kepada gereja. Karena apa? Kehadiran seorang anggota pengurus tersebut itu bukan pribadi, tapi adalah urusan lembaga gereja. Gitu. Tapi kalau misalnya dari gereja itu tidak bersedia atau misalnya tidak memenuhi kriteria juga, itu bisa dari gereja lain. Dan kita berharap itu dalam kepengurusan itu harus dari gereja yang berbeda. Kami sampaikan juga bahwa di MPH itu semua kita tidak ada yang satu gereja. Tapi kalaupun tidak ada, terkecuali bisa saja kalau memang kondisinya sudah tidak memenuhi. Itu beberapa hal yang kami sampaikan. Jadi nanti pengesahan keanggotaan MPH itu adalah dalam laporan, nanti disampaikan oleh Pak Ketua dan kemudian akan disahkan dalam sidang. Demikian. Terima kasih Pak, berkat sudah menambahkan ya. Jadi nanti masalah responnya setelah kami nanti sampaikan laporan kerja itu bisa direspon lagi. Kalau ada yang tidak setuju juga boleh, tetapi menjawab tadi Pak Genus itu kita lakukannya tetap dalam prosedural, ya. Kita tetap dalam prosedural. Baik, jadi kita selanjutnya tadi yang saya sudah sampaikan, berarti kami lanjutkan persidangannya. Kita lanjutkan ya dengan tanpa harus atau minta ketua baru begitu ya. Setuju semua yang ikut persidangan ini? Oke, terima kasih ya. Baik. Anggota baru yang mana? Gereja baru. Yang mana? GBT tadi? GBT. Oh, GBT sudah diresmikan di PGI. Menurut saya sih ya paling otomatis, cuman kita sambung aja. Ya. Baik. Ada nggak utusannya? Belum diundang. Pak, mungkin baiknya juga pengesahannya di sidang ini. Boleh. Iya, jadi tapi bisa dipanggil. Nggak datang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Penutusannya nggak ada. Begitu ya. Sudah diundang. Coba ditegaskan. Baik. Saya kira begitu ya. Kalau memang belum, nanti pas kapan dia datang kita bisa terima ya. Begitu ya. Karena kalau kita terima orangnya nggak ada kan bingung juga gitu. Apa dia menyadari apa belum? Oh dia bagian kita. Pak Ketum atau pimpinan sidang, ini saya juga harus sampaikan ya. Ini mohon maaf. Terkait dengan anggota baru, ada sebenarnya dalam tata kerja itu ada aturan juga. Artinya bahwa setiap anggota yang mengusulkan menjadi anggota itu yang pertama
dia harus mendapatkan rekomendasi minimal 3 gereja anggota yang sudah ada. Itu tertulis Pak. Lalu yang kedua nanti pengesahannya tetap di sidang ini, dan kemudian itu sebenarnya ada proses selama 1 tahun dia mengikuti dulu menjadi peninjau, gitu ya. Kalau misalnya dia adalah anggota PGI, itu di sidang ini bisa secara langsung karena secara otomatis. Kalau misalnya non anggota PGI, itulah proses yang 1 tahun terlebih dahulu menjadi peninjau. Jadi kalau usul saya, apalagi hari ini misalnya tidak hadir ya, dia anggota, tetapi maksudnya itu dalam proses begitu, nanti di sidang tahun depan disahkan begitu Pak, sambil melengkapi administrasi. Baik ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak penambahannya. Secara prinsip karena diterima di PGI sudah sah, hanya saja penerimaannya kita bisa terima di sini. Kalau di luar anggota PGI barulah ada proses peninjau dulu. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya pengesahan tatib. Ya, Bapak Ibu, untuk buku tatib saya sudah share di grup PGI. Apakah Bapak Ibu bisa melihat, karena kalau semua kita kertasin hari ini ribet banget dan mahal ya. Jadi saya sudah share tatib yang sudah disahkan tadi yang tadi disampaikan oleh Pak Berkat, yang sudah disahkan di sidang MPL PGI Jabar di Cirebon 2 tahun lalu, ya. Saya sudah share di grup, Bapak Ibu bisa dipelajari di situ mengenai tata tertib sidang PGIS ya. Jadi kalau dibaca satu-satu panjang sekali Bapak Ibu, gitu ya. Jadi dimana? Silahkan mungkin Pak Pendeta. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan lagi. Sebelumnya saya mau mengucapkan bahwa semoga Bapak Ibu tidak jenuh saya berdiri. Mengenai tatib Bapak Ibu, meskipun juga yang tadi saya menotis kembali soal PAW tadi, saya tidak mempermasalahkan proses yang ditempuh oleh MPL PGIS tentang pergantian antar waktu. Hanya saja dalam rangka pertama ketertiban organisasi, yang kedua saya sendiri belum terlalu firm atau belum terlalu mengetahui tata kerja, kemudian tata tertib dari kegiatan organisasi kita, baik itu PGIW maupun PGIS. Nah, oleh karenanya kami membutuhkan penyampaian, atau saya nggak mau bilang kami, saya membutuhkan penyampaian dari MPL PGIS tentang dasarnya apa. Dasarnya itu yang disebutkan, misalnya dasar peraturan tata kerja PGIW nomor sekian, halaman sekian, sehingga kami bisa sama-sama belajar dokumen yang diberikan tersebut, gitu. Saya yakin Bapak Ibu peserta itu mungkin mirip dengan saya, tidak begitu menguasai dokumen yang diberikan. Mengingat juga yang di-share di grup PGIS Sukabumi tentang tata kerja itu di-share baru kemarin. Lalu jumlah halaman itu ada 26. Saya baru baca sekilas, seperti misalnya di ketentuan bahwa apa yang ditetapkan dalam PGIW di Cirebon itu mengikat PGIS juga. Jadi PGIS landasannya harus yang dari PGIW. Kecuali PGIS punya dokumen tersebut
sendiri yang disahkan oleh PGIW atau lebih di atasnya lagi disahkan oleh PGI, baru itu yang kita dapat berlakukan. Nah, lalu kemudian terkait tata tertib ini, masih ada banyak dari kita mungkin ya, setidaknya saya yang belum begitu menguasai. Nah, maka dari itu kami berharap MPL PGIS sebagai yang telah mendapatkan mandat untuk menjalankan organisasi ini, ketika ingin mengambil suatu keputusan, kebijakan dan apapun, dasarnya disampaikan. Kami tidak mempermasalahkan bahwa wasekkum menjadi sekkum otomatis dan sebagainya, tapi disebutkan itu tercantum dalam pasal berapa misalnya disebutkan. Itu yang kami harapkan. Terima kasih. Baik, jadi untuk mempersingkat waktu Pak, nanti kita bisa mulai mempelajari dulu. Kelihatannya Pak Gemes masih banyak belum, tapi kita sudah coba melihat bahwa struktur berorganisasi hal demikian. Jadi saya kira sih nanti jangan sampai habis waktu kita mengulas ini. Saya kira kalau memang harus ambil suara, kita ambil suara lah. Itu daripada nanti kita banyak habis dalam hal ini. Kita sih berorganisasi sudah cukup lama. Kalau dalam tadi penjelasan sudah ada dari Pak Rekat juga, ketika rapat sudah menyetujui dari wakil naik, itu pun tidak harus lagi ada dokumen karena kita kan hasil rapat bersama. Kecuali saya memutuskan sendiri, begitu. Jadi menurut saya untuk hal ini nanti paling saya serahkan nanti ke persidangan. Hanya kalau memang tidak setuju dari persernya boleh. Tapi kalau untuk bagian dari wasekkum, saya kira itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Ya, jadi mau cari dokumennya bisa saja, silakan dicari nanti sambil belajar aja lah. Tapi jangan sampai tertunda persidangan kita. Hal yang penting nanti terlewat dengan baik. Ya, Pak Genesia, terima kasih untuk responnya. Selanjutnya saya kira pengesahan tatib kita terima apa yang ada di dalam bukunya, ada di sini Pak, punten. Kalau nanti beres ini boleh dibaca ya. Kita udah beli sih waktu itu. Ya. Yang kedua untuk pengesahan anggota baru tadi sudah dijelaskan, kita butuh mereka hadir dulu, dan kalau di luar anggota PGI berarti mereka harus peninjau. Dan selanjutnya saya kira kita masuk kepada laporan kerja saja ya, supaya waktu kita bisa kita pakai dengan sebaik-baiknya. Saya mulai dari laporan kepada kita semua. Ada di halaman berapa ini? Laporan sidang MPL PGIS Sukabumi Maret 2024 sampai Februari 2025. Bapak Ibu serta saudara sekalian, saya sebagai ketua PGIS itu menerima tugas untuk melanjutkan PGIS Sukabumi itu dalam konteks 2 poin saja di tahun yang lalu, 2 tahun berturut-turut. Program kita itu adalah sosialisasi, dan sosialisasi menurut kami telah bisa terlaksana. Ini mungkin subjektif, namun secara struktural baik di pemerintahan, baik dalam gereja-gereja, kita sudah mensosialisasikan keberadaan kita yang pernah mati suri cukup lama, dan saat ini sudah diterima dengan baik, dan pemerintah kota Sukabumi pun sudah kerjasama dengan kita. Namun di kabupaten belum Pak, nanti boleh dirintis, kami memang terbatas jarak. Tapi saya tetap sampaikan ke Pak Bagaria, kalau sudah ada waktu pertemuan dengan bupati, kita dari kota akan datang. Ini tolong dibantu dari kabupaten. Nah, untuk laporan kami sampaikan ada berapa poin di sini. Yang pertama adalah sidang MPL PGIS dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024 di GKS Pelabuhan Ratu, kehadiran 28 orang, dan itu berjalan dengan baik. Dan ada beberapa keputusan-keputusan yang sudah kita sepakati dan ada di dalam lampiran kita ini. Yang kedua, pertukaran pelayanan firman PGI ke-74 dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2024. Ini berlangsung bagus, dan ada 13 gereja yang sudah ikut serta. Dan berharap di tahun ini, saudara-saudara, kita berharap juga semua anggota bisa terlibat. Karena itu mohon nanti untuk mendaftarkan keterlibatannya, supaya sekkum bisa mengatur untuk pertukaran khotbah ini.
dan ini sangat bagus kita bisa melaksanakannya. Yang ketiga adalah ibadah HUT Kemerdekaan RI 2024 dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2024 di GBI Ayani 228. Panitia pelaksana Gereja Kristus dihadiri kurang lebih 300 orang dan terlaksana dengan baik. Keempat, penyaluran dan bencana dilakukan pada tanggal 19 Desember di Cikembar di Pelabuhan Ratu. Partisipasi bantuan dari gereja-gereja sebanyak 7 gereja dan 1 dari BPK Penabur terlaksana dengan baik. Dan juga diadakan juga bantuan ke Pelabuhan Ratu dikoordinir oleh Pak Bagadian ya Pak ya, dan disalurkan juga hal itu ke Pelabuhan Ratu. Yang kelima adalah sidang MPL PGW 2025, diikuti sidang wilayah PGW Jawa Barat tanggal 21 sampai 22 yang mengikuti saya Pendeta Lukman Sitorus dan Pak Martin Tobik di Wisma Kinasi telah terlaksana dengan baik. Yang keenam adalah kita kantor PGIS Sukabumi sudah diperlengkapi dengan meja, lemari di bawah. Jadi ada satu kantor kita di sini. Dan ini bersumber dari hibah dari wali kota sebesar 10 juta dan telah dibelanjakan. Satu meja kantor 2 unit, kursi kantor 2 unit, lemari berkas 1 unit dan gorden jendela. 1 unit mixer Behringer sudah kita beli untuk tempat ini, tapi karena dananya belum mencukupi sehingga belum ada speakernya. Jadi kita cicil dulu karena Pemkot itu harus segera dibelanjakan. Jadi kita belanjakan, kita kasih bonnya supaya bisa dipertanggungjawabkan. Udah ada 2 PC audio kabel jack, 1 PC audio kabel jack. Jadi sudah kita siapkan cicil-cicil dikit karena kita berjanji akan melengkapi tempat ini dengan sound system yang bagus. Hanya 1, tidak lagi gereja-gereja yang 6 gereja itu nggak perlu angkat bawah. Kita akan tempel nanti di sana. Tapi ini baru kita janjikan tahun kemarin baru separuh. Jadi masih butuh speaker sekitar 4 lagi. Seandainya saudara mau ada tergerak membantu kirim satu speaker, 4 kita udah bisa pasang langsung. Ya, ini pertanggungjawaban kami dan pada beberapa waktu lalu kami sudah bertanggungjawabkan ke Kesra Kota Sukabumi dan Badan Pemeriksa Keuangan dari Jakarta juga sudah mengecek bahwa keuangan kita yang kita bantuan itu sudah bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Tak ada korupsi dan saya tidak mau korupsi, nggak mau gara-gara itu saya dipenjara ya dan. Jadi ini yang saya pertanggungjawabkan dengan baik. Apalagi bendahara yang pegang duitnya. Ya, jadi ternyata uang dari pemerintah itu nggak gampang Bapak Ibu. Kami harus diajak dari Badan Pemeriksa Keuangan kurang lebih setengah jam ya nanyain ini uangnya kemana, ini uangnya kemana. Jadi yang Bapak Ibu gereja-gereja 30 gereja terima itu nggak ditanyain, yang ditanyain kami. Ya, jadi berterima kasihlah kepada Tuhan, saudara-saudara nggak ditanyain. Ya, dan pengadaan sound system nomor 7 belum terjadi karena dana belum mencukupi. Dan yang kedua, pembuatan pelang sekretaris PGIS juga belum terlaksana karena belum waktu dananya belum tercukupi. Kenapa? Karena iuran kita itu baru masuk belakangan. Secara gereja-gereja agak sulit pengumpulannya. Terkhusus bagi kabupaten kami mohon, dari kabupaten sangat dimohon. Kabupaten belum, partisipasinya masih belum maksimal. Kalau kota karena ada bantuan kemarin langsung kita sepakat dipotong, jadi cukup banyak sekarang sudah memberikan iurannya. Itu saja. Dan selanjutnya di laporan ini tadi sudah untuk melengkapi pengangkatan PAW dari Pak Sekun kepada Sekun dan juga penambahan Ibu Pendeta Shirley. Saya serahkan, kalau ada yang keberatan silakan, kalau yang tidak ada keberatan kita nanti terima, silakan. Saya tetap kasih ruang, tapi untuk tatip-tatipnya mohonlah nanti dipelajari dulu lah, ya, dari terlalu banyak yang langsung bahas. Ya. Persetujuan saja saya minta, ada persetujuan atau enggak. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, shalom bagi kita semua. Saya menangkap apa yang dikatakan Pak Menro bahwa ada kebiasaan untuk bergantian antar waktu ini. Kan ini kan putusan gereja.
Nah, Pendeta Janet Lee itu kan utusan GPIB. Nah, apakah maksud Pak Pendeta Games Purba itu kalau bisa utusan GPIB lagi? Apakah itu maksudnya? Ya, begitu kan. Tadi saya menangkap Bapak sampaikan bahwa ya karena itu utusan GPIB, sebenarnya ditanyakan kepada GPIB apakah ada yang bisa menggantikan seterusnya. Tapi memang sebaiknya penggantinya itu ya memang orang yang aktif, orang yang mau menyediakan waktu untuk berorganisasi. Terima kasih. Baik, saya bisa terima Pak Pendeta. Jadi walaupun tadi Pak Pendeta juga bilang bukan suportatif, tapi harusnya ditanya begitu doang ya. Jadi kalau untuk itu Pak James ya kami memang belum tanya mereka. Jadi mohon maaf kalau itu ya. Namun sebagai ketua saya sih bukan karena pengen supaya cepat atau tidak, cuma karena sudah sering berorganisasi, saya tahu kalau ininya pindah dan wasektornya ada, karena ini kan ditemukan waktu pelantikan pertama, ya naiklah gitu. Namun kalau dari GPIB-nya pengen yang kosong kami isi, ya kita baru bicara. Menurut saya seperti itu. Karena waktu ditemukan itu Pak Martin kan ditemukan. Jadi kalau posisi atasnya ditinggalkan, saran saya tetap saya menghayatinya begitu, dia naik. Ya, itu betul. Yang kosong boleh kita diskusi. Ya, betul. Yang kosong bisa diskusi. Makanya tadi saya bilang kalau Ibu Sherly, saya bilang kan tetap ada yang mau setuju atau tidak. Karena meminta Ibu Sherly pun nggak gampang. Kami telepon juga minta tolong, Ya, enggak. betul. Karena yang ditanya juga nggak ada gitu. Tapi beliau udah bersedia. Pak Martin berapa kali, 1 kali ditolak, 2 kali telepon masih akhirnya mau. Begitu. Jadi kami serahkan kalau memang itu etisnya GPIB Pelabuhan Ratu boleh. Apakah ada satu usulan lagi untuk mengisi kekosongan kalau memang begitu? Nanti baru kita pilih antara Ibu Sherly dan yang dicalonkan. Ya, apa yang saya sampaikan sangat jauh dan sama sekali tidak terpintas dalam benak saya sedikit pun, sebagaimana yang ada dalam pikiran Pak Pendeta Luther. Sangat jauh dari itu. Kalau memang seperti itu ada dalam pikiran saya sejak awal, Pendeta Janet Lee itu sudah hampir setahun pindah. Karena Pendeta Janet Lee adalah PJ saya, pendeta jemaat. Saya ketua majelisnya. Harusnya sejak awal saya persoalkan itu. Jadi logika berpikirnya begitu. Nah, oleh karena itu kembali ingin saya tegaskan bahwa apa yang saya sampaikan adalah murni demi ketertiban organisasi. Nah, sebagaimana yang disampaikan Pak Luther, ini menjadi pertanda bahwa kita pun masih bingung. Buktinya Pak Luther bertanya, apakah yang dimaksud, artinya statement saya adalah agar usulannya ditanyakan kepada GPIB. Bahkan saya nggak tahu bahwa Pak Mendrova akan menyampaikan sebaiknya ditanyakan dulu kepada gerejanya apakah ada usulan, kalau tidak bagi yang lain. Nah, saya belum pernah ketemu dengan Pak Mendrova terakhir di Bandung waktu kegiatan kerumunan umat beragama PGI. Setelah itu saya nggak pernah ketemu lagi, jadi saya nggak pernah tahu bahwa ternyata yang disampaikan Wasekkum PGIW Jabar ditangkap seperti yang menjadi ucapan Pak Luther. Jadi artinya sekali lagi apa yang saya sampaikan sangat jauh dari apa yang dipikirkan oleh Pak Luther, semata-mata demi ketertiban organisasi. Baik, karena itu mari Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan terakhir Pak, kalau segala sesuatu yang disampaikan oleh MPL PGIS buat dasarnya
Misalnya dasar ketetapannya adalah sidang PGIS waktu di Pelabuhan Ratu, misalnya itu hasil rapat, bukan diskusi MPL. Ya kalau diskusi MPL bahkan untuk mengatur pergantian antar waktu boleh atau bisa dengan mudah melalui diskusi MPL, apalagi kegiatan-kegiatan yang di bawahnya. Atas dasar saya sudah lama berorganisasi, bukan Pak, kita bukan mau lama-lamaan organisasi, bukan soal lama-lamaan organisasi. Nah, tapi itu yang saya maksud, ambil satu dasar, apa yang MPL benar-benar dapat bertanggungjawabkan sebagai dasarnya. Nah, tadi misalnya adalah melalui rapat MPL tanggal sekian, nah itu disebutkan, atau melalui sidang MPL ketika di GKSIA Pelabuhan Ratu, itu disebutkan gitu, supaya kami tahu oh itu dasarnya. Nah gitu maksudnya. Terima kasih. Baik, saya respon saja ya. Jadi kita sudahi begini. Kalau MPL di Pelabuhan Ratu belum membahas itu karena Ibu Janet belum pindah. Jadi keputusannya itu adalah raker setelah Ibu Janet mengundurkan diri dan kita raker bersama menyetujui itu perpindahannya, dan kita MPL rapat dan Wasekjen naik langsung pada posisinya karena organisasi tidak mungkin kosong. Itu keputusannya nanti akan dicarikan tanggalnya Pak, waktu kita rapat pada perpisahan dengan Ibu Janet dan juga langsung pengangkatan Pak Wasekjen naik. Ya, yang kedua tadi masalah Pak Buter yang disampaikan Pak Mentor juga tidak harus ditanyakan dari gereja yang lulus, tidak harus. Itu etis aja. Saya dengar tangkapnya begitu, dan Pak Genus juga tidak berharap begitu. Terima kasih ya. Jadi oke. Sekali lagi ya silakan. Selamat siang Pak. Nama saya Esther Situmorang. Hanya mau bertanya Pak, izinkan saya untuk bertanya tentang mengenai dana bantuan wali kota tadi. Tadi dikatakan untuk 30 gereja itu untuk kota Sukabumi saja, dan tidak termasuk kabupaten ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi saya informasikan ya, bantuan dari wali kota untuk 30 gereja yang ada di kota Sukabumi, karena dia wali kota, yang bantuannya untuk kota saja. Makanya kami berharap tadi Ketua Apegarian kan kabupaten, kalau boleh kita mengajukan proposal ke bupati supaya bupati yang menyalurkan ke gereja anggota PGIS yang ada di kabupaten. Ini yang belum, karena kabupaten belum pernah ada bantuan. Ini cukup lama sudah berjalan baik yang di kota. Karena itu kami juga ingin memperjuangkan kabupaten, tapi caranya tetap harus ketemu bupatinya. Iya. Sedikit Pak. Silakan. Begini, Bapak Ibu saudara-saudara, memang kami sudah lama bicara, termasuk MPL juga saya sampaikan, karena memang kabupaten itu tidak pernah dapat hibah. Memang kami dari pihak kegerejaan termasuk BKSG dari sana yang dipimpin oleh Pak Pendeta kami sekarang, beliau sana, kita mengendorse sebenarnya pemerintah dan selalu kita cari peluang untuk menghadiri ke pemerintah, dan kami sudah sampaikan beberapa kali kami Natal dan 17 Agustus kami sudah punya desain acara. Kita tetap dampingi sebenarnya ke sana sebagai pengurus, saya mewakili pengurus PGI dari sana, tapi sampai sekarang belum terbuka. Nah oleh karena itu memang ada menjadi keluhan ini Pak Ketua, termasuk kemarin kami bicara dengan Cikembar kan banyak bergerak di kota, tapi kenapa nggak mereka dapat itu? Bahkan saya nggak tahu tadi penentuan yang cerita ke saya itu. Mereka itu sebenarnya perputarannya di kota juga seperti sudah di kota, tapi kalau bantuan nggak dapat mereka kan, karena mereka diperlakukan orang kabupaten. Nah mungkin ini juga menjadi beban kita bersama supaya seperti yang Pak Ketua tadi segera kita ke tangan pemerintah. Nah, memang kami juga dari BKSG sana kami selalu berusaha untuk dengan pemerintah, menjumpai pemerintahan. Tapi yang jelas memang kami yang paling siap adalah kabupaten, karena kami apa-apa. Makanya kita di sidang ini kami sampaikan supaya kita bergerak bersama. Terima kasih Pak Ketua. Baik, saya terima kasih Pak Ketua.
Jadi pada persidangan MPL di Pelabuhan Ratu juga sebenarnya saya sudah sampaikan, kami bersedia untuk hadir. Tapi tolonglah dari kabupaten membuat janji dulu dengan bupati kapan mau pertemuan itu, supaya kami ketuanya kan artinya bisa bertemu dengan Pak Bupati. Tolonglah perhatikan kabupaten, sementara kota sudah diperhatikan wali kota. Itu sih intinya. Nah, ya sampai hari ini belum terlaksana. Saya sih minta tolong aja kabupaten satu dulu, bareng-bareng rame-rame yuk kita ke kantor bupati. Itu aja. Kami dampingi nanti. Kami kita buatkan proposalnya, kita bantu bikin. Ya. Oke, saya kira begitu. Silakan. Informasi jadi ini. Ya, saya Simon Mora dari GKPI Cibadak. Ya, kalau di PKSI betul, saya ya sekretaris PKSI Kabupaten Sukabumi. Jadi memang ini agak PGI dengan PKSG anggotanya kan beda. Betul. Kan ya beda. Memang kalau PKSG kita sudah semua denominasi, kita sudah datang ke sana. Cuman seperti tadi itu, kalau BKSG itu kan legalnya kan dia masih belum diketahui. Maka kemudian beberapa teman-teman, termasuk waktu kita bicara dengan GKP Pak Cikembar, mereka mengeluh, gimana kan ya keanggotaan kami di PGI maupun BKSG kota, kami ini dari dulu anggota, tapi ketika dapat bantuan kami nggak diperhatikan. Kan itu seperti itu. Saya sudah terbersih. Kalau begitu, maaf ini wilayah. Kalau begitu nanti kita bikin saja kita PGIS kabupaten. Kayaknya jumlah kami lebih banyak daripada kota. Ya. Ya. Saya pikir dapat perlu PGIS kabupaten Sukabumi juga saya yang mendirikan. Tahun 92 ya dengan Pak Agus Matas Hasan DKI. Saya waktu itu masih di DKI. Kan gitu ya. Nah jadi PGIS karena ini banyak yang mengeluh memang sebenarnya. Kan gitu ya. Nah, oleh karena itu memang sekali lagi ini yang menjadi kendala, ini yang menjadi agak problema di kami. Kan gitu ya. Jadi karena saya dengar juga tadi ya seperti ini. Kalau yang menanggung dana memang akhirnya seperti itu. Nah jadi sekali lagi kalau BKSG kabupaten memang kami sudah sering beraudiensi dengan Pemda. Cuma sekali lagi legalnya ya itu kita jadi masalah. Soal apalagi kalau BKSG itu tidak struktural. Kita dengan provinsi beda. Kan gitu ya, kita tidak di bawahnya. Nah jadi ya inilah yang menjadi jadi bahan pemikiran kami. Barangkali itu seperti itu. Baik Pak, jadi saya respon sangat bagus. Benar Pak, memang kita ini ada kendala wilayah, satu kota, satu kabupaten. Jadi Bapak punya usul itu bagi saya sangat brilian sebenarnya. Ini ya. MPH, MPL, MPH, MP, BPP, PGIS Sukabumi 2023-2028 kepengurusan kami. Ini adalah kota dan kabupaten. Oleh karena itu, dalam sebuah sikap kedewasaan saya dan kami dalam peralihan ini saya belum izin ke PGW, tapi saya punya hati. Persiapkanlah di dalam 1-2 tahun ini untuk PGIS kabupaten berdiri sendiri. Itu kebesaran hati saya agar tidak kita tumpang tindih. Jangan nanti dianggap kita tidak memperhatikan kabupaten. Bantuan-bantuan yang kami PGIS kota siapkan dan kumpulkan banyak dari kota yang kirim ke PGIE ke Pelabuhan Ratu ke bencana-bencana itu dari kota Pak. Itu tanda kebesaran hati mengasihi kabupaten. Namun dalam proses ini saya justru menyarankan
untuk PGI kabupaten, rintislah, nanti kita laporkan ke PGIW, jadi bisa ditemukan. Jadi kita banyak PGIS-nya. Jadi saya sih besar hati, walaupun kami sedikit nanti mungkin bisa dikompar. Ya, jadi saran saya ini oke aku terbuka sekali karena yang saya harapkan hanya melayani. Jadi saran Pak Bagaria, Ketua 3, rekan-rekan di kabupaten tolong rapatkan. Kami sudah siap Pak untuk PGIS kabupaten. Kami dorong, kami dukung. Nanti 2028 kita berpisah dengan baik-baik. Ya, saudara ditabiskan di sana, kami ditabiskan lagi di sini periode berikutnya. Jadi saya titip pesan, progres kita biar bisa kita besar. Karena kota dan kabupaten lebih gede. Kami sendiri dari sini mengatur dan membantunya juga terbatas. Kalau di kabupaten bisa bergerak, itu akan jauh lebih baik. Ya, saran saya begitu. Ya, Bapak Ibu, soal uang bantuan dari wali kota, yang namanya bantuan dari wali kota, ya memang hanya untuk yang di bawah wali kota. Kalau kami berikan ke Cikembar sekalipun, kami kena semprit korupsi. Kenapa ini ke Cikembar? Yang di Cikembar kota, kan begitu. Jadi bukan nggak mau Bapak Ibu, bahkan anggota PGI di kota itu hanya 19 gereja Bapak Ibu. Tapi kan kami nggak bisa hanya minta uang untuk 19 gereja, harus untuk 30 gereja. Maka di proposal yang saya buat tiap tahun, Katolik pun masuk PGI Bapak Ibu, saya buat supaya dapat uang. Semua baptis, siapa lagi yang bukan anggota PGI, di proposal yang pakai kokbek PGI itu 30 gereja itu dijadikan anggota PGI supaya dapat, karena hanya PGI yang punya SK Kemenkumham, karena tidak boleh ada lembaga apapun yang minta dana hibah ke pemerintah kalau tidak punya SK Kemenkumham. BKSG pun tidak pernah bisa dapat. Memble kita semua Bapak Ibu kalau kita minta. Jadi satu-satunya lembaga hanya PGI Bapak Ibu. Yang lain itu tidak dianggap sama pemerintah. Oh, nggak ada Menkumhamnya, geser. Buat dulu Pak Menkumhamnya. Makanya BKSG mau buat sendiri supaya 30 gereja itu memang anggota BKSG. PGIS tidak punya anggota 30, kotanya 19. Jadi kalau kami dapat 90 juta tahun kemarin, kalau kita bagi kabupaten, kami kena BPK penjara. Pak Astorus ini penjara, saya enggak. Beliau yang ininya, saya enggak. Pak. Begitu Pak. Kalau seperti itu, kalau ini ya, silakan Pak. Kalau seperti itu narasinya, berarti yang dibantu oleh wali kota itu bukan anggota PGI. Jadi jangan disebutkan bahwa anggota PGI dapat bantuan, karena kalau disebutkan PGI ya semua anggota. Jadi yang dibantu oleh wali kota itu adalah anggota gereja kota Amin. Jadi jangan bawa PGI-nya. Itu yang kita sedikit agak bertanya dan diabaikan kita. Itu. Ya, memang Bapak Ibu, dana itu kalau dulu begini Bapak Ibu, konsepnya dulu sebentar Pak, konsepnya dulu setiap gereja bawa proposal sendiri Bapak Ibu ke wali kota. Semua gereja 2 tahun lalu masing-masing bawa sendiri. Itu Pak Rodi ada di sini, beliau yang seksi paling reformnya. Nah, 2 tahun terakhir karena pengetatan pengawasan dari KPK, mereka tidak lagi menggunakan sistem semua gereja masing-masing, karena semua gereja punya SK resmi gereja. Nah, mereka bilang kita nggak bisa karena 30
proposal itu ribet banget BPK untuk ngecek satu-satu. Jadi satu proposal saja, tapi melalui lembaga yang diakui, lembaga yang resmi. Maka lembaga yang memayungi semua gereja di Kota Sukabumi hanya BKSG, bukan PGI. Tapi pemerintah kami pakai BKSG, Pak, ini proposalnya BKSG dibuka, loh kok nggak ada SK Menkumhamnya? Loh, memang harus Pak? Harus, kalau tidak dana dan cair. Kami tidak punya SK Menkumham Pak. Nah, siapa yang punya? Hanya PGI Pak. PGI pakai. Emang boleh Pak? Kami cuma punya anggota 19. Saya fair-fairan di depan orkestra. Kami cuma anggota PGI 19. Yang lain ini Pak bukan anggota PGI Pak. Mereka arah sekali. Katolik juga, apalagi. Beda agama sudah, kalau Katolik itu terpisah sudah agamanya. Jadi gimana Pak? Apakah cuma kami yang dapat 19? Oh jangan gitu. Nanti tambah repot lagi kaminya. Kok cuma 19? Apa? Jawab kami kepada yang sisanya. Semuanya harus dapat. Tapi bagaimana Pak? Pakai PGI? Iya, hanya PGI. Jadi kami anggota Pak. Ya kita tutup mata lah. Begitulah Pak istilahnya di Kestra itu. Ngobrol-ngobrol begini. Jadi ini semua saya anggota yang PGI Pak ya. Iya, kita berdua yang tahu lah dengan ketua Kestra. Mereka tahu kok ini bukan anggota PGI, mereka juga tahu. Tapi hanya PGI yang punya SK Menkumham. Nah, dengan kabupaten juga kami mendorong, yuk kita bantu gitu. Kapan kita bikin suratnya ke bupati? Memang Bapak Ibu kita dipanggil bupati, tidak akan mungkin Pak. Hanya kalau kita minta audiensi, pasti dikasih, entah kapan. Dengan wali kota kami begitu, kami minta audiensi, 1 bulan kemudian dipanggil, silakan datang jam sekian, tanggal sekian. Nah dengan kabupaten juga begitu. Kita nanti kalau diizinkan di sidang ini, saya akan buatkan surat audiensi ke bupati. Beliau yang tentukan waktu, tempat dan lain sebagainya. Kita harus siap-siap kapan pun dipanggil. Gitu. Untuk ini, begitu kita dipanggil, langsung kita buat proposalnya. Semua gereja yang ada di kabupaten maupun PGI maupun enggak, karena enggak boleh cuma PGI aja Pak. Nanti mereka juga dipertanyakan oleh BPK, kenapa cuma gereja ini, ada apa? Begitu Pak. Jadi nanti kalau kabupaten mau buat surat permohonan pengajuan dana hibah ke bupati, nggak boleh hanya untuk anggota PGI. Advent pun wajib masuk, Baptis wajib masuk. Bahkan saksi Yehova, karena mereka diakui Bapak Ibu. Hanya karena kami ada pendekatan, Pak, saksi Yehova kami nggak masukin. Oh kenapa begitu? Kan mereka resmi. Bapak tahulah masalah kami. Bapak juga begitu kalau sama Ahmadiyah. Oke lah kalau begitu. Begitu Bapak Ibu. Jadi bukan kita tidak mempedulikan, bukan, sama sekali tidak. Kami terus pun berkomunikasi dengan Pak Beri Bagarian, Pak Franky Bunandi sebagai ketua PGI di kabupaten, bagaimana caranya kita bisa tembus gitu. Tapi harus dimulai Bapak Ibu. Kalau kita berdoa terus tidak akan jadi itu barang. Gitu ya. Itu ya. Thank you. Terima kasih kesempatannya diberikan. Saya Laisa dari Teologi. Mungkin teman-teman kita dari kabupaten berpikir gini, kan ini yang dikasihnya atas nama PGI kan, karena BKGS tidak dikasih karena nggak berbadan hukum. Jadi kalau sampai aja yang bukan anggota PGI yang di kota diberi, sementara kami anggota resmi PGI, kok nggak dapat gitu loh. Nah kalau menuju kepada membuahkan kebaikan keadilan, bicara keadilan harusnya kita yang dapat gitu loh. Yang memang anggota itu kalau dibicara keadilan, jadi nggak adil dong. Kok yang nggak masuk anggota, kok dia dapat yang karena di kota kedudukannya. Sebenarnya kita yang di kabupaten anggota, kami ini dari tahun PGI itu nomor 44, mungkin tahun 80-an gitu. Jadi bukan baru di PGI. Jadi ini karena berpikir teman-teman itu harus dihargai nanti. Kalau dapat, menurut saya tahun depan, kalau tahun yang udah lewat lah, kita nggak mau mengutang lah ya. Tapi yang akan datang ke depan, coba pikirkan dari MPL, sebaiknya masukin aja,
Karena dia di kota. Baik Pak, saya Karena judulnya bukan permintaan buat gereja-gereja. Jadi judulnya PGI. Boleh saya respon Pak ya, supaya jangan terlalu panjang Pak. Ini bantuan pertama sekali adalah untuk PKSI. Hanya mereka tidak ada badan hukum. Wali kota minta tolong kita supaya dipayungi hukum PGSI. Itu doang. Ya tapi kan PGS-nya dipakai jadi sekarang. Iya betul. Kalau nggak ada PGS-nya kan Bapak nggak dapat. Bukan teritorial. Tidak, kami dapat. Teritorial. Bukan memutus. Kalau ceritanya nggak pakai PGS gitu, dapat nggak kira-kira? Kamu dapat yang Sukabumi 30 itu semua dapat. Nggak pakai kop surat PGS. Iya, nggak pakai PGS. Nggak akan dapat kan? Sebentar. Karena permintaan dari beliau harus yang berbadan terungkap. Berarti keadilan di sini harus dipikirkan. Nama PGS-nya dipakai untuk mendapatkan bantuan. Sementara yang nggak masuk anggota PGS dapat. Sementara kita anggotanya nggak dapat. Nggak, itu bukan masalah soal uang Pak. Ya nggak, bukan. Ini masalah keadilan, masalah kebenaran. Jadi kalau nggak adil ini slogan nih. Kebaikan, keadilan, dan kebenarannya slogan gitu. Terima kasih dari saya. Baik, saya mohon untuk tidak diteruskan bahasan ini karena Pak Gelis ngomong. Pak Ketua, saya mau izin menyampaikan kalau dalam rundown kita lagi bahas PAW tadi itu belum selesai, belum diketok. Lalu kita sudah lompat bahas uang yang bukan uang kita, uang hibah. Mana lagi rumit lagi PGIS, kopnya, anggotanya ada di kabupaten dan lain seterusnya, kabupaten nggak dapat. Itu kayaknya harus pembahasan khusus, kelamaan kalau di sini. Jadi kita on the rundown aja, begitu Pak. Kembali ke PAW. Terima kasih. Untuk PAW saya sebagai ketua memutuskan bertanya pada sidang semua yang hadir di sini mewakili saudara. Akan kita teguhkan Pak Martin sebagai Sekum dan Ibu Shirley sebagai Wasekum. Yang setuju angkat tangan. Langsung dilaksanakan ya. Terima kasih. Baik, untuk bantuan tadi alangkah baiknya nanti kita bikin forum ya. Saya akan bikin forum, kita bicara. Tapi pesan saya cuma satu sebenarnya. Karena itu bicara wali kota dan regional. Bantuan itu regional. Namun karena diminta MPH memikirkan kabupaten, itu yang saya bilang, saya bersedia mendampingi rekan-rekan ketemu bupatinya. Itu kesediaan saya 2 tahun disampaikan. Artinya saya tidak ada ketidakadilan. Justru saya merasa saudara tidak adil, diperlakukan bupati tidak ditolong. Makanya saya mau ke bupati, tolong ini wali kota aja lihatin kami, kok kalian tak lihat ini? Itu maksud saya Pak. Jadi saya mau berjuang keadilan untuk bupati kabupaten. Ya, thank you Pak Gelis, karena kami mau beresin. Jadi untuk ya, kita akan bikin forum nanti. Ya, terima kasih. Karena ada anggota yang bertanya, kita jawab. Karena itu hasil kita bikin forum. Kita baik. Nah, karena ini kalau sekretaris catat untuk pembahasan dana karena ada di laporan keuangan pasti menarik perhatian. Akan dibentuk forum tindak lanjutannya. Itu aja ya. Akan dibentuk forum tindak lanjutannya. Tanggalnya nanti kapan kita atur. Ya. Lewat Zoom boleh, ketemu juga boleh. Ya. Baik ya. Menurut saya kita semua punya hak bicara di sini. Karena kita diundang, kita peserta loh. Yang memutuskan boleh bicara dan tidak, ketua persidangan bukan Anda. Kita kan punya hak bicara. Seperti Bapak berkali bicara juga kami dengarkan dan bagus itu. Karena masukan-masukannya Bapak. Jadi jangan dibatasi kita mau bicara. Serahkan saja kepada pimpinan sidang yang memutuskan. Anda sudah selesai kayak tadi. Jadi sudah selesai ya. Ya. Nah, kita harus dapat. Yang lain boleh kok, yang kami nggak boleh gitu. Tapi Pak Gelis saya sudah bereskan. Yang pertama untuk PAW sudah kita ketok. Untuk pertanyaan ini kita sudah juga sepakati
oleh MPP yang mendoakan. Siap-siap Pak Lutar atau rekan. Baik, nah kita masuk sesi kedua. Saya izinkan kita dulu ke kamar mandi 5 menit supaya